Aduh. Mas, dari mana? Awas. Aduh. Hah? Dari mana? Biasa mau ngopi, nyari kopi yang racikannya mirip racikan nenek gue. Oh, Allah. Ini sepeda siapa ini? Tahu tadi gue sholat sebelah ada, gue bawa aja. Waduh, orangnya nggak nyariin. Hah? Orangnya nggak nyari nyariin. tinggal di tempat ngopi. Ya, ngopi yuk. Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Apa satu lagi? Salam kebajikan. Nah, hari ini gue ada di pondok mana? Pondok Betung. Pondok Betung, Tangerang Selatan. Kita masih di daerah Tangerang Selatan. Karena buat di daerah Tangerang Selatan sendiri pun itu masih terbagi Tangerang Selatannya di wilayah Pondok Ranji, Pondok Aren, Pondok Betung, Bintaro aja seperti kita tahu dari sektor 1 sampai sektor 9, Emerald, Pamulang itu masih wilayahnya Tangerang Selatan, dan itu tersebar banyak banget coffee shop, Bray. Itu bakal kita datengin satu persatu. Gue hari ini selain ngobrol dengan representatif dari Warung Kongke, gue bakal ngobrol sama teman gue yang hobinya itu traveling. Tapi travelingnya cukup unik, Bray. Lu mau tahu seperti apa dia travelingnya, naik apa, dan ngapain aja? Ntar kita ngobrol. Jadi satu table ada gue, ada representatifnya Warung Kongke, sama ada teman gue ini, Bray. Seru kayak ini, sambil ngopi pastinya, sambil sebat-sebat. Oke? Ikutin terus. Boleh. Mau pesan apa? Seperti biasa, Japanese. Oke, Japanese. Untuk beatsnya, Kemarin Bin apa ya? kemarin kita ijen. Yang kemarin. tuh ijen ya? Iya. Boleh. Ijen ya, Saya Japanese. ijen. Mas Bray udah pesan? Belum dong. Apaan? Apa ya? Serah deh. Kopi, non kopi? Non kopi. Udah ngopi tadi kan? Oh iya, berarti non kopi. Kita pesenin yang imut saja, red velvet. Red velvet ya. Boleh tuh. Untuk red velvetnya 1. Oke, kameramen dua ntar aja. Sama, oh teman gue udah datang tuh, dia udah pesen tubruk. Ya, Iya. Udah tadi. langsung aja ngobrol ntar. Oke. Oke? Udah ini nih, sudah pada ngumpul. Ntar itu ngobrol sama dia nih. Oke, boleh dong. Gue ajak ngobrol ya. Boleh. Sambil ngopi. Kalau mbaknya lagi sibuk. Yuk. Oke, siap Om. Nah, Bray, aduh, Mas Bray dan Mbak Bray, penonton setianya Kopi di Mana dan IGTV-nya Kopi di Mana, pokoknya followersnya Kopi di Mana lah, dari Sabang sampai Merauke. Ini teman gue, ntar kenalan sendiri ya. Yang gue ceritain, beliau seorang backpacker, tapi backpackernya model apa? Nanti biar beliau yang cerita. Nah, ini satu lagi representatifnya dari Warung Kongke. Nah, ini yang incas nih di operasional nih si beliau ini. Kita ngobrol deh, perkenalan deh satu-satu ya kan, kayak anak sekolah baru pindahan, Bray. Perkenalan dulu. Yuk, perkenalan yuk. Aduh, kenalan ya? Kenalan. Halo. Nama gue Rio. tinggal Tinggal di Pondok Ranji, Ciputat Timur, yang nggak jauh dari sini juga. Nomor sepatu 43. nomor 1 ntar dapat tuh ada yang endorse sepatu. Ya, kalau gue Rahmat ya. Biasa dipanggil Rahmat di sini. Gue di sini sebagai salah satu lebih ke operasional kayak gitu. Bro Rahmat, Bray Rahmat, khusus operasional dari Warung Kongke, Bray. Nah, kita bakal membagi pertanyaan dulu nih. Yang pertama nih, pastinya buat si Warung Kongke ini sendiri. Bro Rahmat, Warung Kongke sudah berdiri berapa lama?
Kalau warung Kongke kurang lebih berdiri itu 3 tahun, Om. 3 tahun. Ya, Berarti sekarang 2021, 20, 18 ya? tahun 2018. 2018. Waduh. Nah, kepikiran make nama Kongke itu mungkin punya filosofi lah atau apa gitu. Kan nama-nama usaha kan pasti ada filosofi Betul, ya. betul, betul. Jadi gini Om, kalau warung Kongke itu kalau bisa dibilang itu sebenarnya dari bahasa Bangka. Ya, karena salah satu founder di sini itu orang Bangka. Oh. Jadi nama Kongke itu diambil dari bahasa Bangka yang berarti itu kayak ngumpul atau ngobrol gitu. Kongko lah ya. Kongko, bahasa betul. gaulnya. Berarti berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Betul. Filosofi namanya diambil dari bahasa daerah dari Bangka ya. Betul. Tadi kan ada nyebutin salah satu founder. Iya. Foundernya ada berapa orang? Sebenarnya gini, kita itu ada 3 orang, ya. Tapi dengan job desk-nya yang masing-masing nih Om. Oh kayak lu di Ya, operasional. kalau gue sendiri di sini sebagai operasional. Kalau Dwi kemarin Dwi kasir sebagai ya? kasir sama pembukuan lah. Oh, ya, Ya, bagian finance gitu lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau yang satu lagi itu memang dia berkeluarga. Oh, udah susah Ya, tuh. untuk waktunya memang harus lebih banyak ke keluarga dia. Om. Betul, betul. Bukannya dari jam berapa? Kalau Sampai jam kita start operasional itu ya selama pandemi ini kita dari jam 3 sampai jam 11. Jam 11 malam. Termasuk weekend. Termasuk weekend. Yang kemarin ini, Bray, di sini setiap malam Minggu sama malam Senin ya, Betul. ada live music, Ada live akustikan. Jadi ada yang nyanyi, ada yang main gitar. Kalau lu mau nyanyi pun juga boleh. Boleh banget tuh. Boleh banget ya. Boleh banget. Ngasih apa tuh tipping ke ini ya gitu lah. Ngobrol mengenai menu. Ya. Menu-menu di sini tuh apakah hasil dari hanya musyawarah bertiga atau memang dari menu kopi dan menu makanan lo ya? Ya. Itu hasil dari musyawarah atau memang ada personal ininya nih yang Oh, khusus? enggak. Tetap. Kalau kita bertiga gitu ya, kita selalu ngambil keputusan tuh selalu bertiga untuk dari segi menu, promosi dan segala macamnya. Semuanya ya, Betul. pokoknya operasionalnya Operasional. Kongke. Iyalah. Musyawarah itu Nomor kan satu. kalau kita sampai zaman sekolah tuh musyawarah untuk mencapai Mufakat. Kemufakatan. gitu Bray, jangan jalan diri sendiri lu. Kayak sebelah. Superman kan. Warung oke beres, bukan beres. Kita ini beralih ke sebelah dulu. Nah, Bro Rio nih namanya nih. Yo, lo belakangan nih gue lihat lo sedang membangun juga YouTube channel. Iya. Iya. Secara gue surprise ngelihat ini lo viewers lu banyak banget. Oke. Nah ini lu oke lah doyan traveling. Tapi traveling lu yang bikin beda dari traveler yang lain tuh apa ya? Yang pertama gue traveling gini. Oke, gue cerita dulu gini. Dasarnya gue memang doyan traveling. Terus gue udah pergi ke banyak tempat di Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri. Dan gue udah cobain semua jenis transportasi, baik pesawat, bis, kereta dan macam-macam. Yang bahkan gue pernah jalan kaki lo traveling dulu. Pernah. Dan gue belum pernah nyoba naik sepeda. Akhirnya gue pergi traveling naik sepeda. Makanya gue bangun sepeda gue dan gue pergi ke banyak tempat. Udah gue laluin setahun terakhir ini gue pakai sepeda gue. Gitu. Berarti keluar provinsi? Iya. Sumatera udah sampai Lampung dan yang next berikutnya gue rencana mau sampai ke bagian utaranya lagi ke Sumatera Barat. Oh naik ke atas Ke utara. Trip paling jauh selama setahun belakangan ini yang lu jalanin tuh kemana? Sampai Jawa Timur. Hah? Kemarin Timur? sampai Malang. Lah, setahu gua sampai Jogja, Bray. Itu Malang itu. Malang sampai Malang. Berapa hari yo? Jadi gini, gue bikin perjalanan gue itu parsial. Maksud gue tuh ada etapa-etapanya. Oh. Etapa pertama itu gue cuma sampai di Purwokerto, habis itu gue pulang. Oh. Karena waktu itu memang terbatasnya waktu karena gue ada kesibukan juga di tempat gue. Terus 3 bulan kemudian gue lanjutin perjalanan gue dari Purwokerto sampai ke Jawa Timur. Nah, selama perjalanan nih
kita bicara hal terunik nanti deh. Pasti yang ini penonton pengen tahu nih, lu nginepnya di mana ya? Oh iya, itu yang menarik tuh. Nginep, pengalaman gue nginep, gue banyak tempat. Yang pasti gue bawa tenda. Kalau seandainya gue nggak ada tempat buat bermalam, gue pasang tenda. Dan itu gue pernah lakuin. Waktu gue ada di Dieng, di daerah pegunungan, gue pasti pasang tenda. Naik tuh. Nanjak. Terus gue pernah nginep di kantor polisi. Iya. Gue pernah nginep di warung, Hotel Kuda Laut juga? pom bensin. Iya, betul. Terus gue pernah nginep juga di masjid. Pokoknya di mana tempat yang Yang gue bisa diizinin gitu ya? gue nginep. Tapi kalau enggak, gue akan pergi nyari tempat yang agak ngumpet, gue pasang tenda di situ. Oh, kayak tanah datar dan lapang Ya, gitu ya. yang agak apa. Dan tapi sembunyi ya, nggak kelihatan sama orang. Oh. Kalau nggak ntar undang perhatian. Berarti etapa pertama Tangsel, Purwokerto. Purwokerto. Balik lagi dulu tuh. Balik dulu. Tangsel. Tangsel. Berarti terus etapa keduanya Gue naikin bis sepeda gue Turun terus Purwokerto. Purwokerto. Oh, Lagi iya. etapa kedua sampai ke Malang. Malang. Tadinya gue mau naikin lewat Bromo, cuma karena ya itu tadi budgetnya kurang. Iya. Daripada gue jadi gembel di Nanjak Bromo mundur. mundur ya kan. Iya. Lapar nggak ada duit, ya makan. Nah, itu dia. Berarti kalau untuk Sumatera baru sampai Lampung. Sampai Lampung. Kalau Lampung jalurnya enak ya, begitu keluar pelabuhan lurus. Lurus gitu. aja. Dan ya kalau masalah rute itu gue nggak terlalu mikirin ya. Oh. Yang gue seneng dari traveling sepeda ini, gue bisa dapet spot-spot yang nggak kejangkau sama orang dan bahkan belum tereksplorasi, dan gue bisa kunjungi tempat itu pakai sepeda gitu. Dan gue lebih senang masuk ke daerah-daerah yang remote, yang terpencil gitu. Berarti lu perjalanan kalau zaman gua dulu touring motor ke Jogja lewat jalur selatan ya jalan raya ya. Jalan raya. Tapi kalau lu ada Gua masuk ke hutan kalau gue. Masuk oh, ke kebun, ke hutan, itu yang gue seneng. jarak tempuh lebih lama apa gimana? Karena memang rutenya nggak di luar nggak wajar gitu ya. Kadang-kadang ketemu jalan-jalan yang rusak berbatu-batu, ya otomatis waktunya lebih lama. Oh, dan lagian kalau sudah istirahatnya berarti sore menjelang maghrib itu udah harus nyari tempat Iya. untuk istirahat ya. Betul. Gue pokoknya kalau dalam perjalanan jam 4 sore gue udah nyari lokasi buat istirahat. Heeh. Sampai menjelang maghrib, kalau nggak ketemu baru gue pasang tenda. Oke. Nanti balik lagi bisa sampai 0 kilometer tuh itu, kayaknya. iya, itu nanti berikutnya. Kalau gue ada rencana, keinginan gue pengen traveling. Ini impian ya, gue pengen traveling dari Indonesia berakhirnya di Belanda. Ya sama kayak yang kemarin menjelajah sampai Mekah itu sama anaknya naik motor, Bray. Ya, bagus. Tapi lu ngalamin kesulitan sih enggak sih waktu lu ngegoes sambil ngevlog gitu? Kendalanya di mana? Ya, kendalanya ya banyak. Ya sebenarnya bukan jadi kendala ya. Mungkin buat sebagian orang jadi kendala, buat gue sih enggak. Jadi yang harusnya tadi jarak misalkan 50 km ditempuhnya 3-4 jam gitu, gue jadi bisa 7 jaman karena gue harus ngambil gambar dulu, kecil angle, kamera gue taruh, gue belaga jalan, ambil lagi, taruh lagi, gue belaga jalan lagi, ambil lagi begitu. Jadi ada waktunya molor di situ. Karena kepentingan video tadi. Video, Bray, siapa sekarang yang nggak pengen jadi vlogger? Apapun di vlogin, masak, makan, kopi, jalan-jalan, naik sepeda. Kira-kira dari hobi lu ini bakal dijadiin sebagai ini nggak sih? Salah satu passive income gitu nggak sih? Mungkin dari channel YouTube lu bakal lu kembangin lagi nggak? Pengennya begitu. Pengennya begitu. Dan memang ya siapa sih nggak pengen punya penghasilan yang lain dari usaha lu yang core usaha ya, usaha utama. Ya kepengen memang, dan itu yang lagi gue usahain. Berarti lagi sedang mengetuk apa namanya pintu rezeki cuan dari yang lain. Nah, buat lu sendiri mah, selain di Kongke, lu ada usaha lain? Apa lu kerja atau gimana? Kalau Dwi kan kerja. Gue kerja juga. Aduh di mana? Satu kantor sama Dwi. Alah, kantor. Cuman divisinya sama? Divisi sama. Gue marketing juga. Oh, tapi karena mungkin tempat domisili lu lebih dekat, Betul. lu yang secara hari itu setiap hari bisa intens datang ke sini ya. Ini kan kita mengalami masa-masa pandemi PPKM. Iya, betul. Dari Kongke ada kendala nggak? Pasti om. Kalau untuk kendala pasti mungkin semua
kedai atau semua coffee shop pasti merasakan ya. Yang lebih utamanya itu ya penurunan omset, sama penurunan ya customer yang datang lah. Kayak gitu. Tapi berarti mengalami ada pengurangan kru dan segala macam dong ya? Ya. Nah buat lu sendiri ya, dari usaha yang sedang lu bangun dan tekuni saat ini. Kalau ke hobi traveling hampir nggak ada. Justru dengan gue bersepeda, gue diuntungkan karena gue nggak terlalu banyak hambatan sama Penyekatan? Iya, penyekatan di Oh, jalan. karena lu lewat Jalan-jalan gunung, jalan-jalan gunung gitu ya? Kalau traveling. Tapi kalau usaha ada. Awal pandemi usaha gue meroket. Tapi awal pandemi baru mulai justru meroket, usaha gue meroket. Oke. Karena gue jual makanan kemasan. Dan orang waktu itu kan di rumah semua. Betul. Dan dia pesan makanannya siap saji. Online gitu ya? Online, betul. Tapi udah masa justru di zaman 2021 tahun ini stabil, kadang menurun, stabil lagi gitu. Jadi belum ada peningkatan yang signifikan lagi. Tapi survive, alhamdulillah masih Nah bertahan. itu dia tuh ujung-ujungnya kan berarti Iya. benang merahnya dari Kongke dan dari usahanya Sirio sendiri adalah menemukan benang merah, yaitu stabil dan survive lah ya. Pertanyaan terakhir, ini apa namanya, scene terakhir Bray. Lu selama traveling kan berarti yang tadi naik sepeda ya, lu membutuhkan sepeda khusus nggak sih atau sepeda umum aja yang lu pakai? Enggak, kalau gue enggak. Jadi gini, gue sebenarnya ada sepeda khusus touring, tapi gue nggak terlalu mikirin sepeda khusus touring. Gue bisa pakai sepeda apa aja. Cuma saat gue udah nyobain banyak sepeda untuk jalan jauh, dan sepeda yang batangnya terbuat dari besi itu yang jadi pilihan gue saat ini. Karena lebih kuat. Yang jadul ya? Yang jadul. Bukan berarti sepeda yang lain nggak bisa aja, itu tergantung passionnya. Tapi gue udah cobain sepeda macam-macam sepeda yang lain. Saat ini gue pilih sepeda yang rangkanya besi. Berarti merek nggak ini yang Nggak penting penting rangkanya besi. Rangkanya besi. Tapi ada beberapa parts yang lu upgrade berarti. Iya, untuk komponen-komponennya gue upgrade untuk kemudahan gue di perjalanan. Nah, balik lagi nih ke Kongke. Gua nggak bakal nanya. Lu sebagai pengusaha, di luaran ini kan juga banyak teman-teman yang sedang membangun usaha baru di masa pandemi, entah itu kuliner, entah itu coffee shop atau usaha lainnya ya. Yang pertama, tips apa yang bisa lu share? Tips ringan aja buat teman-teman yang sedang memulai usaha baru. Lalu pesen lu buat mereka sebagai pengusaha baru itu apa, Bro? Boleh. Jadi ini pelajaran dari Kongke sendiri ya Om ya. Yang pasti saat kita memulai usaha, apalagi kayak kuliner ya, kayak kopi, berarti yang harus pertama banget itu kita harus survei pasar Om. Iya, survei pasar. Nah setelah survei pasar, baru nih kita kelompokin nih, mau ambil pasar yang mana. Ya kalau untuk Kongke kan kita ambil yang middle low, ya, berarti menengah ke bawah gitu kan. Nah setelah itu barulah nanti dari harga, dari produk dan segala macamnya itu baru kita setting. Yang pasti kalau bagi yang mau pemula nih Om ya, pasti harus tekun sih Om. Tekun. Ya betul, tekun. Apalagi dunia kopi yang paling banget kita harus jaga itu konsisten rasa. Nah itu yang paling utama. Dan kalau dari fasilitas tadi kan seiring berjalannya waktu kali ya. Sambil berjalan nanti tahu kok sedikit-sedikit, oh ini yang harus kita perbaiki, kayak gitu. Ya. Berarti pernah mengalami beda pendapat kan pasti? Oh itu pasti, tapi balik lagi musyawarah Om. Musyawarah balik lagi. Waduh, tuh ada alarm bunyi Bre, mungkin masuk nggak apa-apa lah. Kita natural aja. Ya udah. Gua Rivo Skuter Biru, selebritis kurang terkenal pamit. Rio pamit juga. Rahmat pamit dari Warung Kongke. Jangan lupa di subscribe, di like videonya, di komen kalau lu mau komen, di share kalau lu mau share. Bisa lu informasikan ke teman, saudara, pasangan, keluarga. Bagi yang usaha kedai kopinya pengen diliput sama Kopi di Mana, bisa kontak kita di 4 sosial medianya Kopi di Mana, di YouTube channel sendiri, di TikTok, Instagram, dan Facebook fanpage dengan nama yang sama Kopi di Mana. Nanti ada Mimin lah yang akan menjawab requestan lu atau pertanyaan lu. Semua syarat dan ketentuan bisa nanti dipaparkan oleh Mimin. Kalau usaha kedai kopi lu mau diliput oleh
tim Kopi di Mana. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa vaksin ya Bray. Gua pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.